sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya lingkungan dan keluarga ini memang dapat membentuk karakter seseorang. Jikalau dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat ini junior kita atau mungkin anak kita kalau kita didik secara sopan santun atau dengan cara-cara yang lembut, maka terbentuk jiwa kelembutan. Nah, kalau dalam lingkungan atau keluarga ini senantiasa diberikan pelajaran yang kasar atau keras, maka junior kita atau mungkin anak didik kita akan mempunyai watak atau karakter yang keras pula. Pangeran Diponegoro dibentuk oleh lingkungan atau keluarga yang religius, lingkungan yang baik, maka terbentuklah jiwa atau kepribadian yang baik, seorang pemimpin, seorang bangsawan yang diidolakan oleh masyarakat Jawa khususnya pada waktu itu, dan Pangeran Diponegoro kepada kehidupan yang religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mestinya tidak henti-hentinya kita laksanakan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberikan tetap iman, diberikan kesehatan, sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, aktivitas baik ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah amal yang baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, di video sebelumnya terkait dengan sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa sudah ada 4 seri atau 4 bagian yang sudah saya bacakan di video saya sebelumnya. Masa kecil Pangeran Diponegoro, yang mana beliau dididik oleh Ratu Ageng di lingkungan santri Tegalrejo, sehingga membentuk karakter Pangeran Diponegoro menjadi seorang santri. Ini adalah dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya lingkungan dan keluarga ini memang dapat membentuk jiwa atau karakter seseorang. Jikalau dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat ini di situ senantiasa diberikan pemandangan yang baik, senantiasa diberikan pelajaran yang baik, maka di situ juga akan terbentuk karakter yang baik. Ketika dalam satu lingkungan, dalam satu keluarga, di situ seorang junior kita atau mungkin anak kita kalau kita didik secara mungkin dengan sopan santun atau dengan cara-cara yang lembut, maka dia akan mempunyai jiwa kelembutan. Nah, kalau dalam lingkungan atau keluarga ini senantiasa diberikan pelajaran yang kasar atau keras, maka si junior kita atau mungkin anak didik kita akan mempunyai watak atau karakter yang keras pula. Ini sudah terbukti dengan bahwasanya Pangeran Diponegoro dibentuk oleh lingkungan atau keluarga yang religius, lingkungan yang baik, maka terbentuklah jiwa atau kepribadian yang baik, seorang pemimpin, seorang bangsawan yang diidolakan oleh masyarakat Jawa khususnya pada waktu itu, dan apa yang beliau kerjakan pada waktu dulu ketika melakukan perlawanan terhadap Belanda ini sampai sekarang jasa-jasanya dikenang. Ini asal muasalnya adalah terbentuk dari lingkungan dan dibimbing seorang mentor atau pembina yang mengarahkan kehidupan Pangeran Diponegoro kepada kehidupan yang religi. Saudaraku yang berbahagia, untuk di berikutnya ini nanti saya akan bacakan terkait dengan penampakan dan wangsit. Jadi
masa kecil Pangeran Diponegoro sudah, kemudian masa remaja dan masa dewasa sudah, dan berikutnya adalah penampakan dan wangsit. Inilah saudaraku, marilah bersama-sama kita membaca buku sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Djoyonegoro. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam budaya Jawa, ada tradisi bahwa sewaktu menginjak dewasa, seorang akan melakukan lelono. Lelono ini mungkin berkelana, tapi dengan berjalan kaki dari satu tempat menuju ke satu tempat. Ini adalah lelono, sebuah perjalanan rohani untuk mendapatkan kearifan dan keutamaan. Jadi lelononya ini dalam rangka untuk mencari ilmu. Ini saudaraku, bagi keluarga raja, lelono merupakan tradisi yang kuat, dan kisah lelanah Sultan Hamengkubuwono I sangat berkesan bagi Pangeran Diponegoro. Saudaraku, perkelanaan ini terkadang diartikan atau ditujukan untuk ketentraman rohani. Jadi lelono ini juga termasuk riyadhah atau tirakatan melalui kegiatan rohani, dan tidak jarang merupakan sarana menguji pengetahuan dan kearifan yang sudah didapatkan, dan tidak jarang untuk menguji keilmuan yang sudah didapatkan, dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Tradisi ini terus berlanjut ketika Islam menyebar di Pulau Jawa. Para bangsawan lazimnya mengadakan perjalanan ke perguruan-perguruan keagamaan atau ke pesantren-pesantren untuk mendapatkan pengetahuan batin maupun agama. Nah, sekitar bulan April tahun 1805, saudaraku, Pangeran Diponegoro menjelang usia 20 tahun. Beliau mulai menyepi dan bersemedi, artinya riyadhah, tirakatan. Dia melaksanakan tradisi Jawa dengan cara bertirakat, melakukan pengunduran diri atau membersihkan diri dari pamrih. Pamrih ini adalah maksud-maksud tertentu. Berarti Pangeran Diponegoro bertirakat ini untuk belajar ikhlas. Tidak jarang pada saat-saat tertentu, saudaraku, roh leluhur dan pelindung rohani Jawa menampakkan diri pada para pelaku lelono. Wangsit penampakan itu menjadi petunjuk bagi yang menerimanya. Selama melakukan tirakatan atau semedi dalam bahasa Jawa, beberapa kali Pangeran Diponegoro menerima wangsit dan penampakan berupa suara, berupa mimpi maupun semburat cahaya. Semua penampakan itu dituliskan oleh Pangeran Diponegoro dalam autobiografinya. Wangsit dan penampakan merupakan petunjuk bagi kehidupan Pangeran Diponegoro. Saudaraku, penampakan pertama terjadi pada tahun 1805. Ketika Pangeran Diponegoro bersemedi atau tirakatan di Gua Lengse selama 2 minggu, Ratu Kidul menandai kehadirannya dengan semburan cahaya. Namun Pangeran Diponegoro tetap tidak bergeming, artinya tetap konsentrasi dalam tirakatannya atau semedinya. Dalam babatnya, dalam tulisan Pangeran Diponegoro menuliskan, Ratu Kidul sadar bahwa pria itu tidak mempan digoda, dan Ratu Kidul mundur sambil berjanji bahwa apabila saatnya tiba, dia akan datang lagi kepadanya. Pertemuan pertama tersebut diceritakan dalam babat Diponegoro, saudaraku. Nah,
20 tahun kemudian ketika Perang Jawa sedang berlangsung sengit, saat yang dijanjikan Ratu Kidul tiba, yaitu pada malam bulan purnama tanggal 21 Juli tahun 1826. Itu Kanjeng Ratu Kidul kembali menemui Pangeran Diponegoro. Ini yang ada di buku sejarah ini, saudaraku. Kemudian, saudaraku, penampakan pertama Kanjeng Sunan Kalijogo sewaktu Pangeran Diponegoro bersemedi di Gua Songkamal di daerah Jejeran Selatan Yogyakarta sekitar bulan Juni tahun 1805. Dalam babatnya, Diponegoro menulis bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo seorang di antara Wali Songo muncul di hadapannya dalam bentuk seseorang yang bersinar bagai bulan purnama. Penampakan itu menyampaikan tuntunan takdir Diponegoro sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa suatu waktu nanti akan menjadi ratu atau menjadi raja. Penampakan Sunan Kalijogo dan ramalannya tentang kerajaan merupakan hal yang sangat penting bagi kerabat keraton dan Diponegoro sendiri. Karena Sunan Kalijogo ini dimuliakan di Jawa bagian tengah, selatan, sebagai penasihat dan pelindung kerohanian Raja-Raja Mataram melalui penampakan, baik kepada anggota keluarga kerajaan maupun rakyat biasa. Tidak lama setelah didatangi Ratu Kidul di Gua Lingse, Pangeran Diponegoro dalam babatnya menulis bahwa dia tertidur di Parangkusumo dan pada malam harinya sekitar bulan Juli tahun 1805 mendengar suara dari Sunan Kalijogo yang ditujukan kepadanya. Sunan Kalijogo memberitahu tentang akan datangnya penghancuran Yogyakarta dan awal keruntuhan tanah Jawa dalam waktu tidak sampai 3 tahun. Dia diminta memakai nama Ngabdul Kamit dari nama sebelumnya Ngabdul Rahim oleh Sunan Kalijogo, dan panah Sarutomo akan diserahkan kepadanya. Panah ini pun segera tampak berupa kilatan cahaya yang menembus batu sandarannya. Dia juga diminta mengawasi ayahnya pada saat dinobatkan sebagai sultan. Suara itu memperingatkan dengan lantang agar Diponegoro tidak menerima gelar Pangeran Adipati Anom atau putra mahkota yang dianugerahkan oleh Belanda, karena hal itu jelas merupakan dosa. Kemudian pesan Sunan Kalijogo ternyata juga senada dengan ramalan Sultan Agung sewaktu Diponegoro masih bayi. Dalam ramalan itu Sultan Agung mengatakan bahwa Belanda akan menjajah Jawa selama 300 tahun setelah dia wafat terhitung sejak 1646. Selain itu, walaupun seorang di antara keturunannya akan bangkit melawannya, Belanda tetap berhasil mengalahkannya. Ramalan ini disampaikan oleh Hamengkubuwono I kepada Ibunda Diponegoro ketika membawa sang bayi ke hadapan Sultan. Saudaraku, perubahan nama Ngabdul Rahim menjadi Ngabdul Kamit mempunyai makna penting bagi pangeran. Ngabdul Kamit mempunyai makna penting bagi pangeran. Ngabdul Kamit adalah nama yang disandang selama Perang Jawa. Dia meminta agar dipanggil Pangeran Ngabdul Kamit, bukan Pangeran Diponegoro. Kemudian pasca tahun 1805, nama Diponegoro kemudian diteruskan kepada putra sulung
dari istri pertama Raden Ayu Retno Madubronto, Pangeran Diponegoro II, sekitar tahun 1803 pasca Maret 1856. Nama Ngabdul Kamid sendiri disejajarkan dalam gelarnya sebagai raja, yakni Sultan Eru Cokro. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itulah pembacaan saya terkait sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa, tentang penampakan dan wangsit yang diterima oleh Pangeran Diponegoro. Dan nanti akan saya lanjutkan untuk membaca berikutnya, tetap dalam penampakan dan wangsit. Saudaraku yang berbahagia, itulah tadi pembacaan buku sejarah Perang Jawa dan Pangeran Diponegoro, sejarah ringkas, yang buku ini dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyonegoro. Saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan semua yang saya baca mudah-mudahan dapat menjadikan spirit atau semangat kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk orang lain. Mohon maaf ada kekurangan dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.